Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini menghampiri kita bersama-sama untuk sama-sama kita membuka Alkitab, lalu kita merenungkannya di dalam Roma 12 ayat yang ke-15. Surat Roma 12 ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Faktanya, setelah musim yang sulit, jarang sekali kehidupan kembali ke sedia kala. Masa-masa sulit mengubah orang, bukan hanya mereka, tapi juga seluruh dunia di sekitar kita. Mereka mampu melanjutkan hidup ini dengan merasa terseok-seok. Mengapa? Karena betapa sulitnya kita harus melakukan beberapa penyesuaian. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ada sekitar beberapa prinsip yang harus kita renungkan bersama-sama dalam membangun kehidupan yang lebih baik, lebih kuat selagi masa-masa krisis atau betapa beratnya hidup ini. Hari ini kita akan mempelajari satu prinsip, yaitu yang pertama, yaitu Anda akan mengalami emosi yang bercampur aduk. Mengapa demikian? Kita harus tahu bahwa sebagian daripada umat Allah merasakan emosi bercampur aduk ketika mereka kembali ke Yerusalem setelah masa pembuangan di Babel selama 70 tahun. Kota mereka hancur lebur, hancur total. Namun hal pertama yang mereka lakukan ialah membangun kembali bait suci bagi Tuhan. Maka ketika mereka selesai meletakkan fondasi, beberapa orang bersorak-sorai dengan jaring, memuji-muji nama Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Sementara beberapa yang lain menangis dengan suara yang nyaring karena teringat seperti apa bait suci mereka pada waktu yang lampau. Nah, kita bandingkan di dalam Ezra 3 ayat yang ke-13. Ezra 3 ayat yang ke-14. Menggambarkan bagaimana emosi mereka tersebut bercampur aduk menjadi satu. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai, kegirangan, mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Nah, saudara, mungkin kita juga pernah merasakan emosi yang saling bertentangan ketika kembali ke kehidupan setelah melalui periode penderitaan atau kehilangan orang-orang yang kita kasih. Mungkin juga itu ada masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah persahabatan, atau masalah-masalah yang lainnya. Itu adalah suatu hal yang sangat-sangat normal ketika kita merasakan kesedihan yang bercampur dengan kegembiraan. Begitupun sebaliknya, kesedihan akan bercampur dengan kegembiraan. Itu akan terjadi di antara kita. Itulah mengapa hal pertama yang harus kita lakukan ialah mengasihi diri Anda sendiri atas semua perasaan campur aduk yang Anda miliki. Demikian pula kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Musim kesukaran seperti pandemi 19 kemarin, hal itu kita rasakan dan semua orang rasakan. Suatu kesusahan, kesulitan, kesukaran, penderitaan, maka kita kehilangan orang yang kita cintai. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk berempati terhadap orang-orang yang mempunyai pergumulan,
dengan emosi yang berlawanan. Mari kita membuka juga di dalam surat Roma 12 ayat yang ke-15. Surat Roma 12 ayat yang ke-15 berkata demikian, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Perubahan memang sulit untuk dibiasakan. Ketika Allah membangun kembali kehidupan Anda, maka Dia akan sering membuat Anda mempelajari kebiasaan atau suatu perilaku yang baik di saat-saat saudara sedang menjalaninya. Maka ketika kita berbalik, maka kita harus hati-hati kepada diri sendiri serta orang lain ketika Anda sedang mengalami emosi yang bercampur aduk. Oleh sebab itu, ketika kita keluar dari masa-masa kesulitan, kesukaran, atau sesuatu yang kita dapat lalu kita hilang, atau satu trauma yang mungkin sulit bagi kita untuk membayangkan, untuk move on, untuk kembali seperti sedia kala. Kita mungkin berkata, mana bisa aku seperti yang dulu lagi. Nah saudara, mari kita ingat baik-baik bahwa Allah akan memberi Anda awal yang baru dan Dia membantu Anda untuk membangun kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi mari kita berpegang pada satu hal yang pasti, yaitu tentang rencana Allah untuk hidup Anda pasti selalu baik dan indah. Mari saudara tetap pegang kuat tangan Allah kita. Dia sanggup memimpin kita menjadi lebih baik dan indah, lebih daripada waktu-waktu yang dahulu. Tuhan berkati kita, tetap semangat, jangan mundur ya, tetap layani Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.